Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Abah boleh sedikit menanggapi sebelumnya apa yang diberitahu ataupun dinyatakan oleh anggota DPR kita, Bang Mardhani? Kita melihat ya sesuatu saat disebutkan angka, berarti harusnya itu basisnya angkanya kuat ya. Kalau kita ngomong sekarang bahwa dibilang ada 90% sih sudah orang-orang yang baik, yang 10% yang katanya dikhawatirkan, ada angka begitu. Nah, angka 10% itu berarti kan terdata nih. Ya masa khawatir sama 10% sementara 90%-nya nggak ada masalah. Ya, mayoritas. Ya, satu. Yang kedua katanya diterapkan di berbagai negara. Negara yang mana? Jangan asal negara diterapkan di sini kemudian di-compare dengan Indonesia, jangan gitu dong. Kita lihat demografi, geografinya, kita lihat populasinya. Kalau semua negara tersebut memang aktivitas digitalnya mereka masih sama dengan Indonesia dan kondisi masih sama Indonesia, boleh diperbandingkan. Tapi kalau mereka hanya melihat sebagai suatu angka, kemudian dipadu-padankan dengan Indonesia yang jumlah penggunanya juga berbeda, nggak valid compare-nya itu. Jangan-jangan hanya karena nyebut negara lain, besok DPR-nya jalan-jalan deh komisinya kemana-mana untuk studi banding. Maaf ya, bukan ngeledek ya DPR. Nah, kemudian kita ngeliatnya gini, segala sesuatu itu di dunia sosial media kita terkait dengan 6K. Kalau selalu saya bilang, pertama apa? Keberadaan dan kondisi. Ya, secara umum terlalu jabar nih, tapi keberadaan sosial media kayak kita dan kemudian kondisinya masyarakat seperti apa, itu harus dilihat. Kemudian dua K yang berikutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Apa yang dibutuhkan belum tentu itu yang diinginkan, ya, walaupun itu memang dia dibutuhkan. Yang diinginkan biasanya juga hanya suatu keinginan tahuan, kemudian suatu kebutuhan sesaat, kepo, dan lain sebagainya. Dua K yang berikutnya adalah kisi-kisi dan ketentuan. Kisi-kisinya adalah suatu aturan-aturan, suatu batasan-batasan, suatu lingkungan, suatu keadaan sosial, keadaan agama, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketentuan adalah aturan. Kenapa saya bilang ini penting? Karena hal ini lingkupnya kalau kita lihat, tadi yang saya bilang berarti keberadaan, ketentuan, dan kisi-kisi, ya, keberadaan, kemudian kebutuhan dan kemudian kisi-kisi, itu lingkup besarnya. Ya, lingkup kecilnya adalah kondisi, keinginan, dan ketentuan yang bisa dilihatnya. Kalau kita potong-potong di sini sebetulnya kepentingannya masyarakat yang kemudian jadi aware dan diperhatikan oleh pihak DPR-nya adalah suatu lingkup yang kecil. Kan udah ada petugas-petugas negara yang bertugas untuk mulai memantau ini. Badan sibernya ada, Komdiginya ada. Nah, mereka bekerjanya sejauh ini seperti apa? Ketemu angka real atau tidak? Sebagai contoh, kalau ini harus ada dieksekusi, harus ada identitas yang digunakan. Ya, yang tadi mau apakah berdasarkan email kah, apakah nomor ponsel kah, apa NIK? NIK pasti nggak mungkin. Kenapa? NIK aja kita mendaftarkan nomor ponsel, NIK-nya bisa sembarang dimasukin. Ya, oh dibilang NIK-nya sudah masuk. Iya, kita asalkan NIK tersebut hidup, dia tidak melakukan validasi lagi. Ya, dari pihak komdisi nggak melakukan validasi mengenai aktivitas NIK tersebut secara jumlahnya. Kita masyarakat hanya mampu dan diperbolehkan memeriksa jumlah NIK yang digunakan hanya pada satu platform. Jadi kalau saya ikut operator seluler A, saya hanya bisa ngecek berapa sih yang menggunakan NIK saya untuk di komentar sini. Sementara saya nggak bisa cross platform. Kalau operator seluler B-nya itu juga ada yang menggunakan nomor saya dan saya tidak ada ponsel menggunakan operator B, saya nggak bisa ngecek. Bahkan ke Komdiginya pun tidak ada fasilitas untuk membantu itu. Jadi saya harus beli dulu nomor ponsel di operator B tersebut untuk kemudian mengajukan pengecekan. Berarti saya sudah menjadi suatu akun palsu yang dimana hanya untuk kebutuhan pengecekan saya harus membuka suatu akun berupa nomor ponsel di sana. Padahal nggak dibutuhkan ya. Nah, kenapa? Karena Komdigianya tidak mampu memfasilitasi ini. Saat Komdigi tidak mampu memfasilitasi, saat Komdigi tidak mampu untuk mengintegrasikan data ini dan kemudian memantau secara benar, berarti memantau pengguna seluler di Indonesia, pengguna sosial media Indonesia untuk di-shrinking per platform hanya satu orang, akan kerja keras. Kerja kerasnya apa asiknya buat Komdigi? Kalau saya bilang kerja kerasnya, ada proyek baru, ada budget baru, ada biaya baru, ada kemudian semuanya terlibat, ada yang berebut sama proyek-proyek tersebut. Silakan Bang Mardhani gitu kalau mau menanggapi. Ya, idenya bagus, tetapi memang lagi-lagi ada dua kutub ya. Kutub yang pertama tentu menginginkan media sosial itu menjadi tempat edukasi, literasi, sosialisasi
dan interaksi yang baik. Tetapi di masyarakat memang berkembang keinginan ada kebebasan. Kebebasan haknya masyarakat. Tetapi kita lihat Cina sangat berusaha untuk membatasi agar cyberspace-nya itu sehat. Australia sekarang sudah mulai melarang 16 tahun ke bawah. Jepang juga sudah menggagasnya. Bahkan kalau untuk anak yang di bawah 14-15 nih kan, saya baca detik nih ya, ada Australia, Inggris, Norwegia, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, saya cuma baca detik nih ya. Intinya adalah bahwa ini ide yang baik. Ayo kita bahas bagaimana menjadikan sosial media menjadi salah satu alat membangun bangsa, mensejahterakan bangsa, jangan sampai justru jadi alat yang merusak bangsa. Tidak mudah membangun itu. Begitu. Baik, terima kasih Bang Mardhani, terima kasih juga Abah, terima kasih juga Bang Nova waktunya bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas jadi tidak bisa membahas lebih lanjut lagi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi cukup informasi bagi Anda pemirsa bahwa ini saat ini masih gagasan dan juga belum menjadi suatu hal yang sudah diputuskan. Kita akan melihat bagaimana keputusannya nanti, bagaimana atas gagasan satu orang dari satu akun media sosial. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai Majelis Umum PBB yang telah secara resmi mengesahkan deklarasi New York untuk konflik yang terjadi di Israel maupun Gaza. Nah, kami akan membahasnya apakah resolusi ini mampu menjadi jalan menuju perdamaian, akan dihadirkan bersama Tiara Arahab sesaat lagi.